Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan juga yang paling penting dari semua itu yaitu nikmat iman dan juga Islam, sehingga kita dapat berkumpul di rumah tahfiz Al-Quran Bani Adama dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat beriringan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Yuk sama-sama kita bersalawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita banyak berselawat kepadanya, insya Allah kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kayaknya anak ustadz ini merengut semuanya, nggak ada semangat kayaknya mendengar ceramah kurma kali ini. Abi, semangat Abi kan? Puasa kan hari ini kan? Hah? Semangat kan? Alhamdulillah. Yuk, coba dulu kita tepuk semangat dulu. Yuk. Yuk, pimpin dulu Abi. Tepuk semangat. Nah, yuk, tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Sekali lagi, lebih cepat lagi. Ayo Abi, tepuk semangat. Semangat. Udah semangat semuanya? Puasa semuanya ini? Anak ustaz semua dah puasa nih? Perempuan puasa? Siapa puasa? Puasa apa nggak puasa? Abi puasa? Anak ustaz semuanya puasa? Alhamdulillah. Jadi puasa ya. Yang hari ini puasanya penuh, berarti dia termasuk orang yang soleh. Yang perempuan baru solehah ya. Jadi anak-anak ustadz semuanya, karena anak-anak ustadz anak-anak soleh dan solehah, berarti puasanya harus penuh ya. Jangan ada yang tinggal, apalagi budi. Apa itu budi? Buka diam-diam di siang hari. Apalagi puasanya puasa langliu. Apa artinya itu? Buka puasa di pagi. Itu dia. Puasa langliu namanya itu. Jadi kalau ada anak ustadz yang puasa langliu, berarti bukan anak yang anak yang soleh. Itu termasuk anak yang takut kepada Allah. Siapa yang melihat kita ketika kita buka puasa diam-diam? Allah. Iya, Allah yang Maha melihat. Kadang mama ustaz ketahuan. Yang lebih parah itu bukan hanya mama, tapi Allah. Kita lebih takut kepada orang tua apa Allah? Allah kan? Ya, kita harus juga takut kepada orang tua, karena orang tua itu adalah salah satu dari orang tua kita selain guru-guru di rumah tahfiz Al-Quran Bani Adama ya, anak-anak ustaz semuanya. Jadi hari ini kita mengadakan namanya kurma kajian di bulan Ramadan yang akan dibawakan oleh ustaz sendiri. Jadi tema kurma pada hari ini yaitu mengenai toharo dan pembagiannya. Coba dulu catat. Kalau yang nggak bawa buku lagi nih, novel ini nggak bawa bukunya, mana bukunya? Jadi anak-anak ustaz, sebelum kita ceramah, suaranya diam ya, tertib ya, jangan ada ribut, oke? Toharo dan pembagiannya. Toharo dan pembagiannya. Ya, kenapa Abi? Cuci tangan ya, cuci tangan lah. Jadi yang kita bahas adalah toharo dan pembagiannya. Jadi mulai besok wajib ya membawa buku dan juga pensil. Jangan ada lagi tinggal. Dan ustadz nggak mau tahu ya, besok jangan ada lagi yang terlambat. Ini udah mau pulang baru dia datang ngaji. Jangan ada seperti itu ya.
anak-anak Ustadz ya, siapapun orangnya, nggak perlu Ustadz tunjuk, sadar diri masing-masing ya. Jadi kalau bisa datangnya tepat waktu jam 2:30. Kalau memang ada urusan ya, segerakan selesaikan urusannya. Setelah itu cepat datang kemari mengaji ya. Kalau orang-orang yang terburu itu termasuk orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan ya. Itulah sifat orang-orang terburu-buru itu ya. Jadi itu ya anak-anak Ustadz ya semuanya. Besok wajib bawa ya buku sama pulpennya masing-masing. Oke, kita lanjutkan mengenai toharo dan pembagiannya. Toharo artinya yaitu bersuci, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Jadi menurut bahasa, toharo artinya suci. Adapun menurut istilah, toharo itu ialah yaitu suci dari hadas dan juga najis, yakni keadaan kita suci setelah berwudu, seperti tayamum atau juga mandi wajib ya. Berwudu seperti kita biasa lakukan ya. Yang pertama cuci tangan ya, membasuh muka, memasukkan air ke dalam hidung dan juga membasuh tangan ya, dan sampai siku, dan juga ubun-ubun, telinga dan juga kaki ya. Jadi anak-anak Ustadz penting untuk mengetahui mengenai wudu, terutama mengenai yang ubun-ubun yang kita basuh. Jadi anak-anak Ustadz semua, Ustadz pernah lihat dia ada entah di sana entah di mana lah itu kan, dia berwudu tapi dia macam kayak mandi. Ada itu anak-anak Ustadz nampak, dia berwudu tapi dia macam kayak mandi. Kayak mana itu? Siapa yang tahu? Gimana Noval? Basahnya semua Ustaz. Dibasahinya rambutnya sampai rambutnya itu basah semua, sampai baju-bajunya. Kayak mana itu? Kayak gitu berwudu ya? Gimana? Asal-asal sama cepat-cepat. Itu lagi yang terburu-buru lagi, berwudu terburu-buru. Bajunya basah semua, dia macam kayak mandi. Bukan berwudu, dia macam kayak mandi wajib. Wah, dibuatnya semuanya basah, baju basah, lengan baju basah, rambutnya pun semua basah. Ya, jadi berwudu itu yang benar ya. Itu yang pertama, tumaknina ya. Pelan-pelan saja ya, berhenti gitu kan. Jangan mau cepat ya dalam berwudu. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu hukum toharo. Ya, hukum toharo. Jadi dalil mengenai toharo di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Innallaha la yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Yaitu artinya sungguh Allah menyukai orang-orang yang bersuci, dan juga Allah juga menyukai orang-orang yang taubat dan juga mensucikan dirinya ya. Itu ialah dalil mengenai toharo. Jadi anak-anak Ustadz perlu diperhatikan di dalam toharo itu. Apa yang pertama kali di dalam toharo itu? Habib? Niat, kan? Udah tahu semuanya anak-anak Ustadz niat dalam berwudu itu apa? Yuk sama-sama kita baca. Nawaitu doa li rafil hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Ya, Ramadana, kita bukan puasa. Ya, kita berwudu kecuali berpuasa, ada Ramadananya. Jadi kalau kita berwudu, kita harus berniat. Berniatnya itu setelah kita sebelum kita membasuh wajah kita ya. Perlu diingat itu ya. Kita sebelum berwudu kita berdoa atau berniat terlebih dahulu. Baru kita memasuki macam-macam toharo. Macam-macam toharo. Toharo itu ada dua, yakni bersuci dari hadas berupa melakukan wudu, mandi, dan juga tayamum.
Kemudian bersuci dari najis berupa menghilangkan najis yang ada di badan, tempat dan juga pakaian. Apa itu yang ada di badan? Seperti Pasir. yang ada di badan seperti apa? Tai. Hah? Ah. Apapun saya air susu ibu. Bukan, itu mengenai yang hal-hal yang batal kan? Tai Ustaz. Bukan, ya, termasuk kotoran daki kita, badan kita semua kita bersihkan. Berkeringat. Jadi berkeringat itu termasuk yang membatalkan puasa apa enggak itu? Enggak kan? Jadi keringat itu kalau bisa ya kita sholat kita bersihkan dulu badan kita dari hal-hal yang najis dan juga kotor. Adapun mengenai tempat kita sholat, kita harus sholatnya bersih tempatnya, ya anak-anak Ustaz semua. Apa tadi yang Ustaz sampaikan? Tempat sholatnya harus bersih. Jangan kita sholat di tempat yang jorok, apalagi kotor. Siapa yang suka di sini kotor? Siapa yang suka kotor? Iya, setan itulah yang suka yang kotor itu, yang bernajis, yang jorok. Jadi kalau anak-anak Ustadz yang suka kotor, yang suka jorok, itu dia sama seperti setan. Itu dia. Jadi anak-anak Ustadz semuanya kan termasuk anak-anak yang soleh. Jadi anak-anak Ustadz semuanya harus bersih dari najis kotoran ya. Selanjutnya itu pakaian. Kita kalau mau bertaruh ataupun membersihkan, dengar anak Ustadz semuanya. Dengar anak Ustadz. Jadi sebelum kita bertoharoh, pakaian yang kita gunakan harus bersih juga ya. Jangan pakaian kita pada saat kita misalnya kita bermain, kita pakai juga untuk sholat. Itu kan termasuk kurang apa? Boleh sebenarnya, cuman kan kurang sopan rasanya kalau kita memakai pakaian yang kita untuk main-main, kita gunakan untuk beribadah seperti sholat, ya. Jadi apalagi pakaiannya bolong-bolong. Siapa di sini suka pakaian bolong-bolong pada saat sholat? Ada? Jangan ya, gitu ya. Jadi pakaiannya itu semuanya diperhatikan. Jangan ada kelihatan bolong yang nampak auratnya. Kalau dia nampak auratnya pada saat sholat, itu sholatnya batal. Anak-anak Ustaz semuanya. Ya. Syifa, kenapa nak? Dah, selanjutnya. Jadi untuk melakukan toharoh ada beberapa hal yang bisa digunakan, yakni yang pertama apa? Muslim, apa media atau alat yang kita gunakan pada saat toharoh? Gayung. Air. Ya. Sabun. Apalagi Muslim? Sabun. Hah? Sabun debu. Ya, debu. Apalagi selain debu? Hah? Ya, benar. Jadi media yang kita gunakan untuk toharoh atau bersuci, yang pertama itu air, ya. Yang kedua debu dan yang ketiga ialah batu. Jadi itulah media-media yang kita gunakan untuk bertoharoh atau bersuci. Jadi air itu pun memiliki macam-macam ya untuk kita bersuci. Yang pertama yaitu air suci yang dapat mensucikan seperti air sumur, air sungai, dan juga air hujan. Apa tadi? Air yang kita gunakan untuk bisa mensucikan? Air sumur, air hujan, air keran, air apa lagi? Air pam, ya. Baru air apa lagi? Air hujan, ya. Bukan air comberan atau air paret, ya. Nah, air kali pun bisa, tapi juga bukan kali yang kotor ya, yang bersih. Dah, yang kedua yaitu air yang dapat mensucikan tapi makruh hukumnya. Apa itu? Air yang bisa mensucikan tapi hukumnya makruh. Apa? Siapa yang tahu? Air yang terkena matahari. Iya, salah satunya itu. Baru apa lagi? Yang perempuan, Fatihah. Air minum. Air minum bisa lah untuk berwudu. Air
Air hijau dari genteng, air embun. Air embun bisa ya, anak Ustadz ya. Ya, tadi kan yang pertama air yang terkena matahari. Yang kedua yaitu air yang kena logam atau emas. Itulah air yang memang bisa bersuci, cuman dia hukumnya makruh. Apa itu makruh? Siapa yang tahu yang udah kita pelajari? Ya, yang perempuan dulu. Dikerjakan tidak berdosa. Dikerjakan tidak berdosa. Kalau tidak dikerjakan berpahala. Ya, apa? Pati? Dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan itu dia berpahala. Kalau dikerjakan mengurangi pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Dah, jadi semuanya anak-anak Ustadz semuanya benar ya. Makruh itu kalau kita kerjakan kita tidak berdosa, cuman kalau kita meninggalkannya itu berpahala ya. Siapa? Ya, baru yang termasuk yang ketiga yaitu air yang dapat mensucikan. Lanjut, yang ketiga air yang tidak dapat mensucikan. Yang ketiga air yang tidak dapat mensucikan. Tulis anak-anak Ustadz. Air yang tidak dapat mensucikan yang pertama yaitu air teh ya. Air teh. Yang kedua air kopi. Dan juga termasuk air paret, air apa namanya lagi? Air comberan ya. Ataupun air-air yang kotor lainnya yang sudah tercampur dengan najis ya. Dah. Jadi tadi ada berapa macam-macam air anak-anak Ustadz? Siapa yang tahu? Berapa tadi? Macam-macam air ada berapa? Dengar dulu Ustadz. Ada berapa tadi macam-macam air tadi? 3. Ya, apa itu? Air bukan najis. Air yang suci lagi mensuci. Air wudhu. Ashraf berdiri nak. Duduk nak, duduk. Dah, jadi macam-macam air ada 3 ya. Yang pertama ada air suci yang dapat mensucikan. Yang kedua ada air yang dapat mensucikan tapi makruh. Dan yang terakhir yaitu air yang tidak dapat mensucikan ya. Jadi toharo itu artinya, jadi Ustaz dapat simpulkan ya bahwasanya toharo itu ialah bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Dan di dalam toharo terdapat hukum yaitu di surah Al-Baqarah ayat 22 bahwasanya hukum dari toharo itu wajib ya, dan juga termasuk salah satu rukun di dalam berwudu. Yang ketiga yaitu macam-macam toharo, yaitu yang pertama berwudu, tayamum dan juga mandi wajib. Dan yang terakhir yaitu mengenai macam-macam air ya. Mungkin demikianlah ceramah Ustadz pada hari ini. Jika terdapat kesalahan dan juga kekurangan, Ustadz memohon maaf dan juga Ustadz memohon ampun kepada Allah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.